Bab 1394 Sistem Perencanaan Tertinggi. Gunung 5 Elemen, Negara Air. Tidak jauh dari Snow City, di pinggiran kota yang terpencil, seorang wanita berjubah Tao, dengan kerudung tipis menutupi wajahnya, berjalan perlahan. Dia menyembunyikan auranya. Keberadaannya sangat kecil sehingga orang hampir bisa mengabaikannya. Meskipun dia menyembunyikan penampilannya, sosok yang mengesankan di bawah jubah longgar itu sangat menarik. Namun, tidak peduli apakah itu pembudidaya atau manusia, mereka semua tampaknya tidak melihat wanita berjubah itu dan melanjutkannya sendiri. Tidak ada yang berubah karena penampilannya. Ini adalah semacam alam yang jauh lebih kuat daripada saat dia pergi. Pembangkit tenaga yang sebenarnya bukanlah bangau di antara ayam, tetapi seseorang yang dapat berbaur dengan dunia dan dunia kapan saja dan di mana saja. Dia diam seperti setitik debu. Bahkan jika dia berdiri di samping orang lain, dia tidak akan diperhatikan. Wanita berjubah Tao berjalan dengan cara ini. Melihat sekeliling, matanya yang indah bersinar, seolah dia tersesat dalam kenangan masa lalu. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada sebuah gua yang telah lama tertutup. Di negeri ini, dia bertemu dengan seorang pria bernama Joker. Dulu dia bukan siapa-siapa, namun, dia telah menghabiskan hidup manusia bersamanya di alam ilusi. Alam ilusi hanya bertahan selama beberapa dekade. Namun, itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Masa lalu, sekarang, masa lalu, tidak pernah kembali. Kemerahan, daun-daun berguguran, terkubur dalam debu. Awal, akhir tidak pernah berubah. Kamu melayang di langit, di balik awan putih. Lautan kepahitan. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suara merdu dan indah menyanyikan sebuah lagu dengan lembut. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh pemuda di bawah tanah itu. Perasaan halus dan tajam itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Dia telah pergi selama bertahun-tahun. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk kembali. Dia ingin menemukan pemuda itu dan melanjutkan hubungannya dengan dia. Sayang sekali dia tidak ada di sini. Wanita berjubah Tao itu sedikit terkejut. Ketika dia kembali ke Gunung 5 Elemen, dia telah menutupi semuanya dengan kekuatan jiwa yang kuat. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak aura pemuda itu. Hanya ada dua kemungkinan, entah pemuda itu telah pergi selama bertahun-tahun atau dia sudah mati. Setelah menganalisis dua kemungkinan, wanita berjubah Tao memilih yang terakhir. Lagi pula, pemuda itu sangat lemah. Bagaimana dia bisa meninggalkan Gunung 5 Elemen dan 4 benua besar dengan begitu mudah? Jadi, dia benar-benar pergi. Fraksi surga yang meledak, di mana kamu? Rasa dingin melintas di matanya. Karena dia tidak bisa menemukan Joker, dia hanya bisa bertanya pada anggota fraksi surga yang meledak. Apakah dia mati atau hidup, dia harus menemukannya. Dia harus mengubah segalanya, bahkan jika dia harus menentang surga. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, di lembah pemakaman surgawi di timur dari 4 benua besar, Budfest telah menghancurkan Black Jade House, tapi masih ada peti mati di dalamnya. Peti mati itu ditutupi dengan jimat, dan juga diikat dengan rantai besi hitam tebal yang mengarah langsung ke tanah. Ini di luar dugaan Budfest, dan itu juga mengejutkan Suke. Apa yang terjadi? Bukankah berlebihan baginya untuk membuat begitu banyak peti mati? Kata Suke dengan heran. Lagi pula, menurut Budfest, mantra pembatas dari Black Jade House cukup kuat. Kecuali dia, tidak ada yang bisa memecahkannya dengan mudah. Tidak ada alasan bagi makhluk maha kuasa dari suku laut untuk membuat peti mati lain yang ditutupi dengan jimat dan rantai mantra pembatas di rumah batu giok hitam. D. Asterismen, yang mulia telah mengetahuinya. B. Asteris Star tua ini telah memusatkan posisi inti spiritualnya di bawah tanah dan menggunakan kekuatan medan untuk mengirimkannya ke rantai Darkiron ini dan langsung ke tubuhnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkultivasi. Begitu dia lahir, dia tidak akan terkalahkan? Budfest merenung sejenak dan memahami petunjuknya. Ada hal seperti itu? Suke tertegun. Metode ini sangat mengagumkan. Setelah berbaring di peti mati selama puluhan ribu tahun, kultivasinya tidak hanya tidak jatuh, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Ini sangat menakjubkan.
TSK, aku juga bisa melakukan operasi kecil seperti ini, tapi aku tidak peduli. Buttface berkata dengan jijik sambil mengangkat kepalanya yang bangga. Tidak ada yang bertanya apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Aku hanya ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan peti mati ini, kata Suke sambil menatap Buttface. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika dia tidak bisa mengeluarkan Xuan Yuan Wanrong sebelum Worldly Furnace mulai beroperasi, dia pasti akan mati di sini. Namun, rencana Buttface adalah mengeluarkan tubuh makhluk maha kuasa dari suku laut terlebih dahulu. Sekarang tubuhnya dilindungi oleh seikat jimat dan rantai besi hitam, tidak akan mudah untuk mengeluarkannya dalam waktu singkat. Tentang pertanyaan ini, Yang Mulia perlu waktu untuk memikirkannya. Buttface meletakkan tangannya di dagunya dan berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Suke ingin menamparnya, tetapi ketika matanya tertuju pada peti mati, sebuah ide yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya. Kaki raja yang bertindak kuat dapat mematahkan mantra pembatas, jadi jimat ini tampaknya termasuk dalam kategori mantra pembatas. Hei, Buttface, minggir. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, punya ide berani, dan aku ingin mencobanya. Senyum muncul di wajah Suke saat dia mendorong Buttface menjauh. Apa? Buttface tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia mengajukan pertanyaan, dia melihat Suke mengangkat kaki kanannya, yang memancarkan cahaya keemasan, dan langsung menendang peti mati itu. Sialan! Bang! Bersamaan dengan seruan Buttface, suara keras dan tumpul datang dari peti mati. Jimat yang padat itu bersinar cemerlang, lalu meredup dalam sekejap. Beberapa retakan muncul di seluruh peti mati. Terkesiap, Buttface menghirup udara dingin dan menatap Suke dengan kaget. Demon, nak, bukankah kakimu terlalu keren? Apakah kamu mempelajarinya dari kuil Shaolin? Jimat ini sebenarnya adalah mantra pembatas. Setelah waktu yang lama, mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Terlebih lagi, aku memiliki kaki raja yang tangguh dan fisik suci kelas 2. Jika aku tidak hancurkan, bagaimana saya bisa disebut orang suci yang bertindak tangguh? Suke mencibir dengan arogan. Sebenarnya, dia hanya ingin mencobanya, tetapi dia tidak menyangka akan begitu efektif. Lagi pula, level jimat di luar peti mati sangat tinggi. Bahkan versi sistem saat ini tidak dapat mematahkannya dengan acting tough points. Dia tidak menyangka bahwa Act of King's Leg dan tubuh suci kelas 2 bisa sangat efektif. Dia bisa mematahkan jimat dan memecahkan peti mati dengan satu tendangan. Sepertinya aku benar-benar akan berhasil kali ini. Suke tersenyum dengan tenang dan mengangkat kakinya lagi. Dia menendang peti mati dengan keras dengan Act of King's Leg, yang menghabiskan 100.000 acting tough points. Ledakan. Kali ini, seluruh peti mati pecah di tempat dan meledak menjadi tumpukan ampas kayu. Sosok gelap dan berkulit gelap jatuh dari dalam dan berguling di tanah 2 kali, tetapi tidak ada reaksi. Buttface memandang Suke dengan terkejut dan kagum dan memberinya acungan jempol. Kakak Achilles luar biasa. Kamu yang terbaik di dunia dalam menggali kuburan leluhur dan menendang peti mati. Pergi, cepat bawa benda ini dan cari Xuan Yuan Wanrong. Suke tidak peduli bercanda dengan Buttface. Dia menatap benda hitam di tanah dan mengerutkan kening. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti dia tidak tahu spesies apa dari makanan laut hitam dan berkulit gelap yang seukuran manusia itu. Banyak orang bertanya bagaimana cara memasuki aktivitas dukungan. Faktanya, ini sangat sederhana. Di beranda versi terbaru aplikasi Qiriding, pilih Temukan, lalu klik Terima Manfaat di pojok kiri atas. Anda akan melihat spanduk bertuliskan, Dukung Penulis. Klik dan pilih untuk mendukung orang biasa, dan Anda akan memulai aktivitas. Ya Tuhan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, dan benda tua ini menjadi seperti ini. Sangat kotor, dan Yang Mulia tidak ingin membawanya di punggungku, kata Buttface dengan jijik sambil mengukur mengangkat benda itu di tanah. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku cukup penasaran. Makanan laut macam apa ini? Suke kaget dan bertanya. Ini, kamu bahkan tidak tahu. Buttface menunjuk benda itu dan menatap Suke. Ini raja kerajaan suku laut. Kita semua menyebutnya Raja Laut. Raja Laut? Suke mengangkat alisnya. Ini teripang aneh.
Raja Laut, umumnya dikenal sebagai teripang, bukan hanya bahan yang berharga tetapi juga ramuan obat yang berharga di bumi. Itu bahkan tercatat dalam Compendium of Materia Medica. Rasanya manis dan asin, menyehatkan ginjal, menyehatkan sumsum, melancarkan buang air kecil, dan menguatkan impotensi. Itu sebanding dengan ginseng, jadi disebut teripang. Oh, ya, dewa ini ingat. Benda ini juga disebut teripang. Buttfast mengangguk. Sialan, Buttfast, ini barang bagus. Ada obat untuk penyakitmu. Suke segera menepuk bahu Buttfast dan berkata dengan heran. Teripang sebesar itu adalah teripang asli berumur 10.000 tahun. Jika digunakan untuk merebus sup, pasti akan menjadi tonik yang hebat. Sial, kapan dewa ini sakit? Buttfast langsung kaget. Bukankah kamu sedikit? Oh, tidak sedikit, kamu sangat impoten. Buttfast, izinkan saya memberitahu Anda, teripang ini kuat. Suke mengedipkan mata pada Buttfast sambil tersenyum. Buttfast merasa ekspresi dan nada suara Suke tidak benar. Dia pikir dia telah dihina dan langsung dimarahi, kuat asku. Ya, Suke segera tersenyum dan mengangguk. Ya apa? Buttfast sedikit bingung. Dentang. Tiba-tiba, suara keras dari benda berat yang jatuh ke tanah datang dari bawah. Buttfast segera berteriak, F***CK, saya hampir lupa tentang hal penting. Nak, cepat bawa istana itu dan ganti mata spiritual ini. Jika tidak, mata spiritual akan runtuh. F***CK. Mendengar ini, Suke langsung melambaikan tangannya. Seluruh istana bergetar dan terbang ke udara. Buttfast tidak peduli apakah teripang itu kotor atau tidak. Dia membawanya di bahunya dan dengan cepat menyeretnya bersama Suke saat mereka terbang menjauh dari tempat ini. Gemuruh. Pada saat berikutnya, istana es mendarat dengan keras di tanah dan dengan kuat menempel di tempat asal rumah giok tinta, menekan beberapa rantai baja hitam di bawahnya. Fiuh, sukses! Buttfast menghela nafas lega saat melihat ini. Baiklah, cukup omong kosong. Ayo mulai bisnis. Suke tidak bisa diganggu untuk bercanda dengan Buttfast. Bahkan jika teripang ini sangat bergizi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimakan saat ini. Masalah yang paling mendesak adalah masalah hidup dan mati. Suara mendesing. Segera, seorang pria dan seekor anjing bergegas keluar dari pegunungan. Suke memimpin, sementara Buttfast membawa teripang besar dan mengikutinya sepanjang jalan. Tujuan mereka sangat jelas. Itu adalah pegunungan tempat Xuan Yuan Wanrong berada. Menurut waktu, mereka hanya punya satu malam terakhir yang tersisa. Hari berikutnya akan menjadi hari ketika kematian yang dinubuatkan Suke akan terjadi. Berhasil atau gagal, semuanya bergantung pada satu langkah ini. Brat, bagaimana jika kita salah menebak? Jika kematianmu bukan karena wanita itu, tetapi karena apa yang telah kamu lakukan, bukankah pada akhirnya kamu akan mencari kematianmu sendiri? Di tengah jalan, Buttfast bertanya pada Suke dengan serius, yang langka baginya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah karma. Jika pada akhirnya, Suke meninggal karena dia kembali ke 4 benua besar dan melakukan hal-hal ini, maka semuanya akan tampak sangat konyol. Ramalan itu adalah penyebab kematian Suke. Sejauh ini, Suke masih mempertaruhkan hasilnya. Dia berjudi pada hasil ramalan itu. Dia berjudi dengan fakta bahwa Xuan Yuan Wanrong dan kitab surgawi Taiyi akan menyebabkan kematiannya. Sekarang, mereka akan mengubah situasi Xuan Yuan Wanrong. Itu sama saja dengan menyelamatkan Xuan Yuan Wanrong dan Suke sendiri pada saat bersamaan. Tidak masalah. Terkadang, bahkan jika aku tahu hasilnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suke menjawab dengan tenang. Baginya, hasil dari ramalan itu tidak lebih dari sebuah arah. Jika arah ini yang dia inginkan, maka dia harus bekerja keras dan berbuat lebih banyak untuk bergerak ke arah itu. Jika arah ini salah, maka dia harus membayar banyak untuk membalikannya. Itu seperti peramal yang memberitahu Anda bahwa Anda akan kaya di masa depan, jadi Anda tinggal di rumah setiap hari dan tidak melakukan apa-apa. Hasilnya pasti akan berbeda dari apa yang dikatakan peramal itu. Satu-satunya yang bisa memutuskan masa depannya adalah dirinya sendiri. Nubuat dan yang lainnya, pergilah ke neraka. Hidup dan mati acuh tak acuh, dan jika Anda tidak yakin, maka bertarunglah.
Kalimat ini tidak mengacu pada temperamen buruk, tetapi semacam iman dan keberanian. Saya telah melakukannya, saya telah bekerja keras, jadi pada akhirnya saya tidak akan menyesalinya, karena semua yang saya lakukan adalah untuk memberitahu orang lain bahwa saya telah membuat pilihan yang tepat. Suara mendesing. Dengan suara menusuk, Suke turun dari langit dan mendarat langsung di atas altar datar. Ini adalah altar puncak gunung tempat tubuh asli Xuan Yuan Wanrong berada. Di bawahnya adalah peti matinya dan istana yang sudah dikenalnya. Ini mungkin seorang wanita yang suka tinggal di istana? Oh, wanita ini benar-benar ceroboh. Dia masih tidur meski dia akan mati. Semangat Suke menyapu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mencibir. Mungkin karena kitab surgawi Taiyi, tetapi dia merasakan bahwa aura Xuan Yuan Wanrong sangat stabil. Namun, itu juga menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar dan masih tertidur lelap, berkultivasi dalam pengasingan. Nak, kurasa tidak. Kurasa dia tahu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, kata Budfest mengejek sambil menyeret teripang raksasa itu. Xuan Yuan Wanrong pasti tahu tentang kekuatan tungku duniawi lembah pemakaman surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan memilih tempat ini untuk menghindari era akhir Dharma. Ketika mereka datang ke sini, lembah pemakaman surgawi tidak mengalami perubahan apapun. Tempat di mana Xuan Yuan Wanrong berada adalah pusat tungku duniawi, tanah berharga dengan manfaat terbesar. Tapi sekarang, pegunungan Celestial Burial Valley telah berpindah, dan posisi Spirit Core telah dibuka. Semuanya di sini akan digunakan sebagai pengorbanan untuk menyelesaikan Spirit Core. Meskipun tungku duniawi belum mulai beroperasi sepenuhnya, Budfest tidak percaya bahwa Xuan Yuan Wanrong tidak merasakan pengorbanan darah yang begitu hebat. Aduh, pada akhirnya aku tidak punya pilihan. Jika dia tidak dengan paksa menarikku ke kitab surgawi Taiyi, apakah aku perlu berlari untuk menyelamatkannya? Saat Suke berbicara, dia menjadi marah. Hidupnya telah terikat pada orang lain tanpa alasan yang jelas, dan inti masalahnya adalah dia tidak mendapat manfaat apapun darinya. Mereka harus berbagi hidup dan mati satu sama lain. Ini jebakan yang hebat. Lupakan. Siapa yang memintamu begitu sial? Budfest mengedipkan mata dan memasang ekspresi sombong di wajahnya. Tetapi pada saat berikutnya, ketika dia melihat tatapan tajam Suke, Budfest ketakutan, dan dia memasang ekspresi tergesa-gesa. Dia berkata dengan tegas, "Nak, aku sudah menghitung dengan jariku, dan ini sudah larut. Ayo cepat buka altar." Kamu masih mengenal rasa takut. Penglihatanmu sudah membaik. Suke terkekeh dan tidak repot-repot berurusan dengan Budfest. Dia melangkah ke tengah altar, dan pandangannya menembus altar dan menyapu area di bawah. Istananya masih sama seperti sebelumnya, dan peti mati es di bawahnya masih utuh. Tubuh asli Xuan Yuan Wanrong dapat dilihat dengan jelas. Ciri-cirinya yang cantik dan indah tak tertandingi membawa keanggunan dingin yang membuat siapapun tidak mungkin mendekatinya. Matanya tertutup rapat saat dia berbaring dengan tenang di peti mati es. Dia tampak seperti lukisan yang menakjubkan dan tidak ada yang percaya bahwa itu nyata. Jadi bagaimana jika kamu cantik? Dengan sifat burukmu, kamu pantas untuk melajang. Suke sama sekali tidak menghargai kecantikannya, jadi dia mulai mengeluh. Namun, begitu dia selesai berbicara, Xuan Yuan Wanrong, yang berada di peti mati es, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Suke. Pada saat yang sama, roda badai api di ruang penyimpanan mulai bergetar hebat. Kedua jiwa itu tampaknya telah dirangsang oleh sesuatu, dan mereka sangat marah sehingga mereka ingin keluar dengan gila-gilaan. Yang paling penting adalah niat membunuh kedua jiwa itu langsung terkunci pada Suke. Astaga! Suke langsung terkejut, dan kemudian dia kesal. Dia tahu betul bahwa ini karena Xuan Yuan Wanrong ingin membunuhnya, yang menyebabkan kedua jiwa itu juga ingin membunuhnya. Ini membuat Suke sangat tidak senang. Aku mengalami kesulitan yang tak terhitung untuk bergegas kembali dari benua surga dan mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke sini untuk menyelamatkanmu, dan kamu masih ingin membunuhku? Apa menurutmu Act of Saint itu ketakutan? Seperti yang dikatakan Sage, lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan. Hari ini, orang suci yang bertindak tangguh akan menemanimu sampai akhir. Segera, Suke mengambil keputusan dan menjadi berani. Kemarahan muncul di hatinya, dan dia tidak berani melakukan apapun.
Dia dan Xuan Yuan Wanrong, yang berada di peti mati es, saling memandang langsung. Sikapnya yang mengesankan sangat agung, dan dia tidak gentar. Dia berteriak dengan keras, "Tolong maafkan saya atas kesombongan saya tadi." F***CK, nak, untuk apa kamu berteriak? Kamu menakuti dewa ini? Buttfast, yang berdiri di belakang Suke, melompat dan berteriak marah pada Suke. Diam! Suke segera berbalik dan memarahi, di tempat khidmat ini, harap diam. Jangan ganggu peri itu. Sialan, bocah kecil, apakah kamu gila? Atau apakah kamu minum anggur palsu? Bukan itu yang kamu katakan ketika kamu datang ke sini. Buttfast membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Suke menyebut Xuan Yuan Wanrong sebagai peri. Buttfast merasa seperti baru saja melihat hantu. Apa yang kamu ketahui? Peri itu sangat mulia dan luar biasa. Kita harus saleh dan tidak menyinggung perasaannya. Suke berkata dengan benar. Pada saat yang sama, dia melirik peti mati es di tanah. Buttfast langsung mengerti arti sorot mata Suke. Sebuah ide melintas di benaknya, dan dia berteriak keras dengan suaranya yang serak, "Aku ingat sekarang. Ini adalah bekas kediaman peri Xuan Yuan. Bocah cilik, minggir, aku harus berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Petik 2. Mulut Suke berkedut dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak sebaik Buttfast. Misalnya, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak sebaik Buttfast. Suara mendesing. Pada saat ini, roda badai api di ruang penyimpanan sistem tiba-tiba menjadi tenang. Kedua jiwa itu perlahan menjadi tenang dan berhenti bergerak. Jelas, ini berarti niat membunuh Xuan Yuan Wanrong telah mereda dan tidak lagi menargetkan Suke. Suke menghela nafas lega dan berpikir dalam hati, sungguh bersyukur. Dia hampir lupa bahwa 2 jiwa di Firestorm Wheels adalah orang tua kandung Xuan Yuan Wanrong. Meskipun itu hanya tebakan, sepertinya dia benar. Dia baru saja membuat marah Xuan Yuan Wanrong, dan kedua jiwa itu segera melepaskan niat membunuh mereka ke arahnya. Ini jelas merupakan contoh klasik dari yang palsu dihancurkan tanpa ampun oleh yang asli. Tiba-tiba, suara dingin tapi menyenangkan Xuan Yuan Wanrong bergema di benak Suke, "Tubuhmu benar-benar dapat menahan kekuatan tungku peleburan di sini?" Dia mentransmisikan suaranya kepadanya. Dia terkejut bahwa Suke dapat berlari ke sini tanpa cedera. Namun, kalimat ini juga membuktikan bahwa tebakan Buttfast sebelumnya benar. Xuan Yuan Wanrong mengetahui keberadaan bau langit dan bumi, dan juga tahu bahwa mata spiritual telah dialihkan. Namun, dia tidak keluar. Jelas bahwa dia masih belum bisa membuka segel tempat ini. Ah, apa itu tungku peleburan? Suke mulai berpura-pura bodoh dan bertanya dengan ekspresi bingung. Kekuatan tungku? Xuan Yuan Wanrong menjawab dengan acuh tak acuh. Suke bertanya, momentum apa? Kekuatan tungku? Nada Xuan Yuan Wanrong menjadi lebih serius. Ada postur seperti itu? Suke menganggukkan kepalanya seolah dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Bagaimana mungkin Xuan Yuan Wanrong tidak melihat melalui tindakan orang ini? Karena dia tidak ingin mengatakan apa-apa, dia tidak repot-repot bertanya lagi. Dari sudut pandangnya, lelaki kecil ini memiliki banyak rahasia dan segala macam hal aneh. Di masa lalu, dia hanya berada di Great Vehicle Stage, dan dia bisa melarikan diri dari bawah hidungnya. Sekarang, hanya beberapa tahun telah berlalu, dan orang ini telah mencapai puncak tahap surgawi bumi. Tidak aneh kalau dia bisa menahan kekuatan tungku peleburan di sini. Namun, ini hanya karena langit dan bumi smelt belum sepenuhnya diaktifkan. Setelah tempat ini diaktifkan, tidak ada yang bisa lolos dari pengorbanan darah. Sayang sekali kamu terlambat. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin bagimu untuk mematahkan mantra pembatas tempat ini dalam beberapa jam. Jika kamu bersedia meminjamkan umurmu, aku tidak akan menarikmu ke buku surgawi dari Taiyi. Sekarang, sudah terlambat. Xuan Yuan Wanrong berbicara dengan tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan kematiannya yang akan datang. Dia percaya bahwa Suke sudah mengetahui segalanya. Setelah langit dan bumi smelt diaktifkan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian, Suke juga akan terlibat dan mati bersamanya. Mari kita bicarakan. Anda tahu, saya masih sangat muda dan tampan. Saya memiliki masa depan yang cerah di depan saya. Apakah Anda benar-benar ingin menyeret saya bersamamu? Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk menyingkirkan saya, nama dari buku surgawi Taiyi?
kata Suke sambil tersenyum. Xuanyuan Wanrong, yang terbaring di peti es, sedikit mengernyit. Dia terkejut bahwa Suke masih bisa begitu tenang. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup dan mati. Adapun menghapus namanya dari buku surgawi Tai, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika saya memiliki kemampuan untuk mengubah buku surgawi Tai, saya akan menghapus nama saya sejak lama. Kalau begitu, ayo ubah kondisinya. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus memenuhi 3 persyaratanku, kata Suke dan mengangkat 3 jari. Xuanyuan Wanrong tertegun. Kamu bisa melepas segelnya di sini? Itu tidak mungkin. Langit dan bumi smelt akan diaktifkan sepenuhnya dalam beberapa jam. Bagaimana kamu bisa melepas segelnya dalam waktu sesingkat itu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku. Namun, kamu harus bersumpah demi iblis batinmu bahwa kamu akan memenuhi 3 persyaratanku tanpa syarat. Suke agak mendominasi. Xuanyuan Wanrong masih sangat tenang. Setelah menatap Suke sejenak, dia menutup matanya dan berkata dengan tenang, aku tidak perlu menjanjikan apapun padamu. Jika kamu ingin hidup, kamu harus melepas segel di sini. Makna Xuanyuan Wanrong sangat jelas. Aku berbaring di sini. Terserah Anda apakah Anda ingin menyelamatkan saya atau tidak. Jika Anda menyelamatkan saya, semua orang bisa hidup. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, kita semua akan mati bersama. Ketika orang normal bertemu dengan orang yang begitu kejam, mereka hanya bisa berkompromi. Bagaimanapun, hidup mereka lebih penting. Namun, Suke tidak pernah menjadi orang normal. Dalam hal kekejaman dan kegilaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Oke, aku tidak ingin hidup lagi. Aku akan mati bersamamu, Suke menjawab dengan lugas. Kemudian, dia memadatkan 2 jari dan melambaikannya ke depan. Beberapa sinar kekuatan inti surgawi berubah menjadi lampu pedang dan menyapu, langsung menutupi batu besar di dekatnya. Swash, swash, swash. Setelah lampu pedang menyala, batu itu berubah menjadi tablet batu persegi panjang yang rapi. 4 kata bengkok terukir di atasnya, makam Suke. Kemudian, dia berbaring miring di tanah. Dia menyilangkan kakinya dan menopang kepalanya dengan 1 tangan. Dia memandang Xuanyuan Wanrong, yang berada di peti mati es bawah tanah, dan berkata sambil tersenyum, pokoknya, jika aku menyelamatkanmu, aku akan terlibat denganmu di masa depan. Lebih baik terus terang dan mari kita semua mati bersama. Selain itu, belum tentu saya akan mati. Nyatanya, saya memiliki harta yang dapat menyelamatkan hidup saya sekali. Saya akan bertaruh dengan Anda untuk melihat apakah harta itu dapat membantu saya selamat dari bencana ini. Petik 2. Kali ini, Suke tidak membual. Dia selalu ingat bahwa sistem tersebut memiliki fungsi konsumsi 1 kali. Itu bisa membantunya tanpa syarat menahan krisis yang fatal. Namun, itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, Suke tidak pernah menggunakannya. Bagaimanapun, itu setara dengan kehidupan kedua. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak akan menggunakannya. Namun, kali ini, dia ingin bersikap keras terhadap Xuanyuan Wanrong. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menolak tungku duniawi, dan itu tidak dapat menolak koneksi takdir Tai dari buku surgawi. Anda terlalu menyederhanakan segalanya, jawab Xuanyuan Wanrong dengan tenang. Kalau begitu, ayo bertaruh. Lagi pula, bukannya aku belum pernah kalah sebelumnya. Tim Jerman bahkan tidak bisa lolos dari babak penyisihan grup. Kenapa aku harus takut? Kata Suke dengan tenang. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat melalui hidup dan mati. Xuanyuan Wanrong terdiam. Dari lubuk hatinya, dia tidak percaya bahwa Suke akan berani bertaruh dengannya. Namun, dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki keinginan seumur hidup. Itu adalah tujuan yang mendukungnya untuk hidup sampai sekarang. Itu menunggu dia untuk memenuhinya. Katakan padaku, apa 3 permintaanmu? Xuanyuan Wanrong akhirnya membuka mulutnya dan suaranya terdengar di benak Suke. Suke segera melompat dari tanah. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, permintaan pertama adalah, kamu harus memenuhi 10 permintaanku lagi.